Selamat siang, sore, pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Maulana. Saya dari kelas A Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2021-53008. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mempresentasikan PPT untuk tugas UAS pada mata kuliah APSI 2022. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama, gambaran umum dari sistem informasi kasir. Sistem informasi kasir merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah yang sering terjadi pada warung ataupun toko kelontong pada daerah pedesaan, yaitu permasalahan tentang minimnya penggunaan teknologi dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Jadi, sistem informasi kasir ini bertujuan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada transaksi atau jual beli di toko kelontong atau biasanya toko-toko kecil pada wilayah pedesaan. Lanjut, penerapan pembaruan ini membutuhkan beberapa rancangan sebelum mengeksekusi pembaruan tersebut. Jadi ada beberapa rancangan-rancangan yang harus dilakukan sebelum pembaruan ini dapat diterapkan pada toko-toko kelontong. Pertama, analisa masalah, yaitu yang pertama proses transaksi yang masih serba manual. Di sini pada toko kelontong yang sering kita jumpai pada pedesaan sering banget itu yang namanya transaksinya masih menunggu lama. Pertama menunggu ngambil barang, menunggu ini, menunggu itu, dan kurang cepat gitu loh prosesnya. Sehingga jika ada pelanggan yang membludak atau seketika banyak itu pasti akan terjadi yang namanya human error, entah itu bagi pemilik maupun bagi pembeli. Selanjutnya, pendataan stok barang yang kurang akurat atau tidak akurat. Karena semuanya yang masih serba manual tersebut, pendataan stok pun pasti kurang akurat atau biasanya terjadi human error dalam perhitungan maupun kapan waktunya stok itu, terus kapan produk itu keluar itu kapan. Nah, itu tidak terpantau secara akurat. Terus bukti pembayaran yang masih menggunakan cara tulis-menulis. Bukti pembayaran yang dimaksud di sini adalah nota atau biasanya nota itu kalau zaman sekarang nota biasanya dicetak oleh mesin printer. Tapi pada toko-toko kelontong nota masih dituliskan menggunakan ballpoint terhadap sebuah kertas nota. Yang keempat yaitu metode pembayaran yang tidak variatif, yaitu metode pembayaran pada toko-toko kelontong itu masih menggunakan pembayaran tunai. Padahal sekarang itu pembayaran yang non tunai itu banyak sekali. Jadi jika ada seseorang yang tidak membawa uang tunai, itu tidak akan bisa berbelanja dan itu akan merugikan tokonya sendiri. Kemudian di sini adalah selanjutnya analisa solusi atau kebalikan dari analisa masalah tadi. Yang pertama, memperbaharui sistem dan juga merekrut tenaga kerja ahli. Jadi, selain sistemnya diperbarui, tenaga kerjanya harus diperbarui. Kenapa? Karena kalau tenaga kerja tidak diperbarui sistem tersebut, maka akan sia-sia fungsinya. Yang fungsinya untuk mempercepat malah semakin tambah lambat karena tenaga kerja yang tidak ahli harus belajar lagi. Kalau kita merekrut tenaga kerja ahli, maka kita bisa yang namanya percaya kepada tenaga kerja tersebut akan kinerjanya. Terus selanjutnya, penggunaan komputer dalam pendataan stok agar stok selalu terpantau kapan masuk dan kapan stoknya keluar. Nah, penggunaan komputer di sini bisa menggunakan software atau menggunakan apapun itu yang bisa memudahkan dalam pendataan stok. Jadi, agar
barang masuk dan barang keluar itu lebih akurat. Jadi tidak ada kerugian bagi pemilik toko. Kemudian yang ketiga, mesin printer nota. Nah, ini mesin printer nota ini jauh lebih efektif karena jika semisal ada 5 barang, itu kita tinggal sekali klik, maka 5 barang tersebut akan tertulis. Dan sebaliknya jika menggunakan yang tulis-menulis, yang masih tulis-menulis, nah itu kita harus menuliskannya satu-satu. Selanjutnya, penggunaan QRIS, Dana, GoPay, dan sistem pembayaran yang jenisnya itu merupakan sistem pembayaran non-tunai atau biasanya disebut dengan dompet digital pada zaman sekarang. Selanjutnya, flow of document, yaitu di sini flow of document penjualan warung kelontong. Di sini ada 3 kolom, yang pertama kolom pelanggan, yang kedua kolom kasir, yang ketiga kolom pemilik. Yang pertama pelanggan memulai, yaitu pelanggan memilih barang, kemudian menyerahkannya kepada kasir. Kasir kemudian menerima barang dari pelanggan, kemudian kasir memproses barang tersebut yang menjadikan dokumen total pembayaran. Kasir akan memberikan opsi pembayaran berupa tunai maupun non-tunai kepada pelanggan. Setelah pelanggan memilih, kasir kemudian memprosesnya yang menghasilkan sebuah nota pembayaran. Nota pembayaran kemudian diserahkan ke pelanggan dan pelanggan menerima nota sekaligus barang. Kemudian dokumen yang satunya lagi, nota tersebut akan dikumpulkan yang kemudian digunakan sebagai laporan penjualan. Pemilik menerima laporan penjualan. Terus kemudian pemilik mengecek laporan tersebut apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan dilakukan pengecekan lagi kepada bagian kasir. Apabila jika sudah sesuai, maka laporan tersebut akan disimpan ke dalam arsip. Selanjutnya, diagram konteks. Nah, di sini terdapat diagram konteks yang dibuat dari aplikasi EasyCash, di mana pertama kasir menyerahkan data pembelian kepada sistem. Kemudian sistem tersebut mengeluarkan data pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian pelanggan membayarkannya kepada sistem. Sistem menyerahkannya kepada kasir dalam bentuk uang pembayaran yang dicek oleh kasir, diverifikasi. Jika sudah sesuai, maka input pembayaran dari kasir akan dimasukkan ke sistem. Kemudian sistem kemudian mencetak nota. Nota pembayaran tersebut akan diberikan ke pelanggan. Nota tersebut juga berisi barang-barang belanjaannya. Nah, sistem informasi kasir ini kemudian merekap data-data transaksi kemudian yang akan diberikan oleh pemilik. Nah, di sini rule check-nya no error found, yang artinya tidak ada kesalahan atau mungkin sudah benar alurnya. Kemudian level balancing-nya juga no error, tapi tidak bisa dimasukkan di sini karena tidak muat. Terus selanjutnya data flow diagram atau biasanya disebut DFD. Nah, data flow diagram di sini adalah anak dari diagram konteks, yaitu di sini ada pencatatan data, ada pembayaran, ada juga laporan. Yang pertama kali yaitu kasir menyerahkan data pembelian ke sistem pencatatan data. Sistem pencatatan data menjumlah atau menghitung barang yang diberikan oleh kasir dengan mengambil data dari database harga. Kemudian setelah proses pencatatan data tersebut selesai, maka akan dimasukkan ke dalam database pembelian yang akan dilanjutkan ke pembayaran. Data pembayaran yang diterima kemudian diserahkan ke pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditentukan oleh sistem. Kemudian uang tersebut diterima oleh kasir. Kasir melakukan verifikasi dan jika telah terverifikasi maka kasir akan melakukan input pembayaran ke sistem pembayaran. Dari sistem pembayaran akan memunculkan nota yang diterima
oleh pelanggan. Kemudian dari sistem pembayaran tersebut dihasilkan sebuah data transaksi yang disimpan dalam database transaksi. Kemudian dibuatkan menjadi laporan yang akan diserahkan kepada pemilik. Nah, di sini rule check-nya no error found. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi, dan level balancing-nya juga no error found. Jadi, kemungkinan sudah benar prosesnya. HIPO. Yang selanjutnya yaitu HIPO. Nah, di sini HIPO itu terdiri dari input yang pertama itu input, yaitu bagian pencatatan data, yang di dalamnya juga terdapat input data, proses, yaitu bagian proses pembayaran yang ada di tengah. Di situ terdapat input pembayaran dan cetak pembayaran, atau cetak nota mungkin. Yang ketiga yaitu output. Output di sini berupa laporan. Laporan yaitu rekap data, berisi rekap data, dan juga cetak laporan yang akan diberikan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu desain input dan output. Pertama yaitu login page. Di sini terdapat desain sederhana dari login page, yaitu di sini akan ditampilkan pada komputer username, password, setelah login. Jika username dan password benar, maka akan bisa login, yaitu lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman input page. Input page di sini berfungsi sebagai awal masuknya stok-stok barang, yaitu menginput stok-stok barang yang akan masuk. Yang pertama adalah kode barang, bisa berupa numerik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nama barang, semisal sabun atau mie instan. Stok itu adalah jumlah barang yang akan masuk, kemudian harga adalah harga yang dibayarkan ketika stok itu masuk. Klik simpan untuk menyimpan, yang kemudian akan tersimpan ke database. Terus kemudian selanjutnya yaitu hasilnya, yaitu output page. Output page di sini terdapat laporan penjualan. Laporan penjualan di sini ada tanggal, ada kode barang, nama barang, jumlah barang, keterangan, nama kasir yang melayani pada saat itu, dan total akhir atau jumlah dari keseluruhan. Kemudian yang terakhir, terima kasih karena sudah selesai. Ya, di sini sudah selesai. Saya Muhammad Hanif Maulana. Jika banyak-banyak salah kata atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Hanif Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.